Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama KPMPKH Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara di siang hari ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah hingga ke majelis yang penuh barokah ini dicatat sebagai amal baik kita semuanya. Yang ketiga, saya mohon maaf apabila mengganggu aktivitas dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan untuk modul yang ke-1, pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi yang kedua, yakni memahami perilaku anak. Baik Bapak Ibu, tujuan dari pembelajaran ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan perilaku baik anak dan memberikan metode yang tepat dalam mengurangi perilaku buruknya anak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita buka dengan membaca doa sebelum belajar menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, masih ingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Bapak Ibu, kita sudah mempelajari dampak negatif kekerasan fisik dan non-fisik pada anak. Kekerasan fisik itu seperti apa, Bapak Ibu? Mencubit, memukul, menjewer. Sedangkan untuk kekerasan non-fisik itu bentuknya seperti memaki, melotot, terus membentak pada anak, itu termasuk kekerasan non-fisik. Dampak kekerasan fisik pada anak bisa menyebabkan anak terluka, ada bekas jeweran, ada bekas pukulan yang lembab seperti itu. Sedangkan dampak dari kekerasan non-fisik itu bisa menyebabkan anak menjadi pemarah, anak menjadi agresif, anak tidak percaya diri, anak sulit berkonsentrasi dalam belajarnya. Terima kasih Bapak Ibu masih ingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sudah diterapkan Bapak Ibu bersama pasangan di rumah ya. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama berbagai cara mengurangi perilaku buruknya anak. Bapak Ibu bisa dilihat pada flipchart 2C berikut ini. Silakan Bapak Ibu. Pada flipchart ini yakni cara mengurangi perilaku buruk anak untuk anak usia di bawah 2 tahun. Yakni 1. Membuat lingkungan aman bagi anak. Yang kedua, membatasi anak menonton televisi. Yang ketiga, mengalihkan perhatian anak. Yang keempat, menjelaskan akibat dari perilaku buruknya anak. Selanjutnya, bisa juga Bapak Ibu perhatikan untuk
flipchart yang 2D, yakni cara mengurangi perilaku buruk anak untuk anak usia 2-8 tahun. Apa saja yang harus dilakukan Bapak Ibu? Yang pertama adalah menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Yang kedua, membuat aturan bersama dengan anak. Yang ketiga, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Yang keempat, mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Baiklah Bapak Ibu, sekarang akan kita belajar yakni cara membuat aturan bersama dengan anak, yakni konsekuensinya ketika anak melanggar aturan yang sudah kita sepakati bersama dan sikap tegas dari orang tua yang harus menjalankan aturan yang telah disepakati. Silakan Bapak Ibu bisa ditonton film 2B berikut ini. Baik, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa menonton tayangan berikut ini ya, Bapak Ibu. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Menurut Ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup adil. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya. Tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adikmu. Maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-temanmu. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, kamu sudah menentukan sendiri, temanmu Agus. Itu bagus. Bapak tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Aduh, Ita. Coba lihat, nak. Kamu menggambari apa ini? Tembok. Coba, Ita ingat tidak? Kalau mau menggambar, Ita mestinya menggambar di mana? Di buku gambar. Pintar. Nah, kalau Ita menggambar di tembok, Ita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok Ita boleh nonton film Unyi lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju? Baiklah Bapak Ibu, dari tayangan yang sudah kita tonton bersama tadi, apa yang bisa kita pelajari di situ Bapak Ibu? Yang pertama, Bu Lili bersikap lembut tetapi tegas kepada Ita, meminta Ita untuk menjalankan yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, Bu Lili dan Pak Rusli berusaha tenang, tidak menggunakan kekerasan, namun tetap tegas dalam mengatasi perilaku Agus, sekaligus menjelaskan bahwa perkelahian adalah tidak baik. Bu Lili juga meminta Agus untuk memikirkan sanksi apa yang tepat atas tindakannya. Selanjutnya, kita akan belajar cara memberikan waktu sejenak kepada anak untuk
menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Baiklah, silakan ditonton tayangan film 2C berikut ini. Bapak Ibu bisa menonton tayangan film berikut ini. Main sama ibu. Ya, silakan Bapak Ibu bisa. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cup, 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 cup. Yuk main sama ibu. Baiklah Bapak Ibu, dari tayangan film yang sudah kita tonton bersama tadi, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, sangat wajar jika terkadang orang tua merasa kesal dan marah karena merasa kelelahan dalam menghadapi anak. Ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikapnya karena kelelahan, maka sebaiknya orang tua mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak, baru kemudian memberikan respon atas perlakuan anak. Agus diminta berdiri di pojok dan Ibu Lili bisa menenangkan diri. Ini Bapak Ibu bukanlah sebuah hukuman. Yang kedua, memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri setelah melakukan perbuatan buruknya akan bermanfaat ketika ia merasa sangat marah. Dengan begitu diharapkan anak dapat menenangkan diri dan berpikir dari apa yang telah dilakukannya. Namun metode ini sebaiknya Bapak Ibu tidak digunakan untuk anak yang masih berumur di bawah 2 tahun. Mereka belum mampu memahami tujuan dari metode pembelajaran tersebut. Yang ketiga, waktu memberi hukuman bisa disesuaikan dengan usia dari anak kita, Bapak Ibu. Kalau anak kita usia 4 tahun, bisa kita beri hukuman berdiri di pojok sana selama 4 menit. Kalau anak kita usia 5 tahun, bisa diberi hukuman berdiri di pojok sana selama 5 menit. Selanjutnya, kita akan belajar cara untuk mengurangi perilaku buruknya anak yang bertujuan hanya untuk mencari perhatian saja. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita lihat tayangan film berikut ini. Maaf ya ibu-ibu, sebentar. Ini kan bukan hari Jumat, jadi kita belum boleh minum es. Maunya sekarang. Aku mau es. Ibu, kita Maaf mau ibu-ibu, es. saya duluan ya. Es. Wah, Ita, lihat burung itu. Kamu lihat, itu di sana cantik ya. Warnanya apa burungnya? Baiklah Bapak Ibu, dari tayangan film barusan apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Yang pertama,
Terkadang anak dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak baik hanya ingin mendapatkan perhatian orang tua. Selama tidak membahayakan bagi si anak dan orang lain, hal tersebut bisa diajukan saja Bapak Ibu. Yang kedua, orang tua diharapkan dapat menentukan perilaku yang perlu mendapatkan perhatian dan perilaku yang tidak perlu mendapatkan perhatian, sehingga anak berhenti melakukan perilaku buruknya. Baiklah, selanjutnya kita akan praktekkan untuk berbagai cara orang tua untuk mengurangi perilaku buruknya anak. Kita akan membentuk 3 kelompok Bapak Ibu. Tugas dari masing-masing kelompok yang pertama, yakni menentukan peran dalam cerita tersebut. Yang kedua, menentukan sikap yang seharusnya dilakukan oleh Ibu Lili. Yang ketiga, peserta lain maka diharapkan memperhatikan sikap Ibu Lili. Apakah sudah tepat? Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat cerita yang pertama, yakni cerita A. Apa yang dapat kita ambil pada cerita A berikut ini? Agus sedang bermain di luar tanpa memakai sandal. Lalu ia masuk ke dalam rumah dengan kaki yang kotor, membuat lantai jadi kotor. Sementara Bu Lili sedang mengepel lantai. Apa yang harus dilakukan Bu Lili? Yang A, Agus membersihkan lantai yang kotor. B, Agus tidak boleh lagi bermain keluar sepanjang hari. Yang C, Agus harus memakai sandal jika bermain ke luar rumah. Sekarang cerita B. Selama 2 minggu terakhir, Ita sering memukul. Jika tidak senang, dia akan memukul siapa saja. Pada suatu hari, Ita sedang menonton televisi saat Ibu Lili sedang menyetrika pakaian di dekatnya. Tiba-tiba Agus datang mengganti program televisi sehingga membuat Ita kesal dan langsung memukul Agus. Agus menjerit kesakitan, namun Ita terus memukul Agus. Apa yang sebaiknya dilakukan Ibu Lili? Agus diberikan waktu 7 menit untuk menenangkan diri dan memikirkan akibat dari perbuatannya. Ita tidak boleh menonton TV sepanjang hari. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini yang cerita C. Ibu Lili sedang mengikuti arisan bersama ibu-ibu lainnya. Bu Lili baru saja mengeluarkan uang untuk membayar iuran arisannya. Tiba-tiba Agus dan Ita datang meminta uang jajan. Bu Lili tidak punya uang lagi. Dan Bu Lili mengingatkan Agus dan Ita bahwa mereka sudah sepakat untuk tidak jajan dalam minggu ini. Karena ingin menabung untuk membeli sepeda. Tetapi Ita merengek dan menangis, tetap meminta uang jajan. Dan Agus juga membujuk Bu Lili agar mau memberikan uang jajan. Sementara ibu-ibu lainnya yang mengikuti arisan melihat Bu Lili, Ita, dan Agus, mereka merasa terganggu dengan tangisan Ita. Apa yang sebaiknya Bu Lili lakukan? Ibu Lili mengajukan Ita dan Agus. Baik, Bapak Ibu, itu tadi yang dapat
kita praktekkan untuk mengurangi perilaku buruknya anak. Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat flipchart yang untuk 2E, yakni cara mengurangi perilaku anak yang memasuki usia remaja, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan bersama-sama. Ini yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Yang kedua, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama antara anak dan orang tua. Yang ketiga, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Sekarang, Bapak Ibu, mari kita saksikan tayangan film 2E berikut ini, Bapak Ibu. Ya, ini bisa kita ambil pelajaran apa nantinya, Bapak Ibu? Ibu juga cemas, Pak, karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga, Bu. Jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya, Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat, Nak. Dewi tadi main ke rumah teman. Terus kami main internet, Bu. Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika terjadi sesuatu dengan kamu, kami tidak tahu harus mencari kamu di mana. Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet, Pak. Terus setelah itu, Dewi main game online. Jadi lupa waktu. Tadi juga Agus perlu bantuanmu untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang PR itu. Jadi kami tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan PR-nya karena Dewi terlambat. Sini Dewi, duduk dekat Bapak dan Ibu. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depanmu kelak. Tapi, kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu dan juga bisa lebih bertanggung jawab? Kamu sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu agar kami bisa mempercayaimu. Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6, supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang sekali jika kamu bisa pulang sebelum jam 6. Kamu juga bisa membantu Ibu menyiapkan makan malam. Sekarang, Ibu harap kamu bisa mencucikan piring ya. Baik, jika begitu, kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya padamu. Kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab darimu, ya. Baik Bapak Ibu, dari tayangan tadi apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Yang pertama, yakni Bapak Rusli dan Ibu Lili sepakat untuk bersikap tenang namun tegas dalam menghadapi Dewi. Bu Lili tidak menghakimi tindakan Dewi, namun mereka tetap menyampaikan akibat dari tindakan Dewi. Bu Lili memilih
untuk mengatakan ibu dan bapak khawatir sekali dan Agus jadi tidak bisa menyelesaikan tugas sekolahnya. Bukan mengatakan kamu kemana saja, tidak memberi kabar sama orang tua. Apa yang dapat diambil pelajarannya Bapak Ibu? Dengan menyampaikan akibat dari perbuatan anak kita yang telah melakukan kesalahan, maka anak kita akan bisa menerima bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang salah. Yang kedua, Bu Lili dan Pak Agus juga memberikan kesempatan pada Dewi untuk menentukan sikapnya. Selanjutnya seperti apa? Alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya selesai sudah pembelajaran pada siang hari ini. Sudah kita pelajari cara mengurangi perilaku buruk anak, mulai anak usia sebelum 2 tahun. Terus kita pelajari juga untuk mengurangi perilaku buruk anak mulai anak usia 2 tahun sampai 8 tahun. Yang terakhir, kita juga mempelajari cara mengurangi perilaku buruk anak, yakni tatkala anak mulai menginjak masa remaja. Semua dengan perlakuan yang berbeda-beda. Terus sudah kita pelajari pula praktek meningkatkan perilaku baiknya anak dengan memberi pujian. Yang kedua, dengan memberi penghargaan atas perilaku baiknya anak. Terus yang ketiga, kita sudah mempraktekkan cara mengurangi perilaku buruknya anak dengan membuat aturan bersama antara anak dan orang tua. Memberikan waktu sejenak kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari perilaku buruknya. Yang ketiga, mengetahui cara untuk mengurangi perilaku buruk anak yang bertujuan untuk mencari perhatian semata. Bapak Ibu dipraktekkan di rumah ya bersama pasangan. Terima kasih sudah bersedia mengikuti pembelajaran ini dan mohon maaf atas sesuatu yang kurang berkenan. Kita akan ketemu lagi dengan materi selanjutnya, yakni sesi yang ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.